Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, pernahkah kamu merasa hidup ini seperti perlombaan yang tak pernah selesai? Setiap hari kita bangun dengan perasaan dikejar waktu, dikejar target, dikejar mimpi, bahkan dikejar rasa takut akan kegagalan. Seolah dunia ini adalah sesuatu yang harus kita tangkap dengan tangan. Kalau tidak, dia akan pergi meninggalkan kita. Padahal semakin keras kita mengejarnya, semakin jauh pula rasanya dunia itu berlari. Kita bekerja lebih keras, tapi hati justru lebih lelah. Kita berusaha lebih giat, tapi kedamaian terasa makin sulit. Seakan-akan dunia hanya datang kepada mereka yang berlari paling cepat, padahal seringkali justru yang berhenti sebentar yang paling jauh perjalanannya. Sobat Rumi, kalimat tak perlu mengejar, biarkan dunia yang bekerja untukmu bukanlah ajakan untuk menyerah atau berhenti berusaha, tapi sebuah undangan untuk berhenti sejenak dan menyadari bagaimana cara semesta sebenarnya bekerja. Dalam pandangan para sufi, hidup ini bukanlah perlombaan, melainkan tarian antara diri dan takdir. Jika kau menari dengan ritme dunia, kau akan lelah. Tapi bila kau menari dengan ritme Allah, dunia akan menyesuaikan langkahmu. Kita terlalu sering meletakkan kebahagiaan di ujung pencapaian. Kita berkata, aku akan bahagia kalau sudah sukses. Aku akan tenang kalau sudah punya cukup uang. Padahal kebahagiaan yang sejati justru datang sebelum semua itu tiba, saat kita sudah berdamai dengan diri sendiri. Pernahkah kamu menyadari bahwa segala sesuatu di alam ini tidak pernah memaksa? Bunga tidak pernah berlari mencari lebah. Ia hanya mekar dengan keindahannya, dan lebah datang dengan sendirinya. Air tidak pernah memaksa batu untuk memberi jalan, tapi dengan kelembutannya, ia mampu membelah gunung. Begitu pula manusia. Ketika hatinya tenang dan selaras, dunia akan bergerak mendekatinya dengan cara yang tak terduga. Rumi pernah berkata, ketika kau berjalan di jalan cinta, dunia akan menyingkir untuk memberi jalan padamu. Tapi bagaimana mungkin dunia bekerja untuk kita jika kita sendiri tidak selaras dengan kehidupan? Bagaimana mungkin rezeki datang dengan tenang jika hati selalu gelisah dan takut kehilangan? Kita sering mengira dunia ini bergerak karena usaha kita, padahal dunia bergerak karena izinnya. Usaha hanyalah sarana, bukan sebab utama. Yang membuat daun jatuh bukan hanya angin, tapi kehendak Sang Pencipta. Sobat Rumi, berhentilah sejenak dari hiruk-pikuk kejaran hidupmu. Tarik napas pelan. Rasakan udara yang masuk, itu pun rezeki yang kau dapat, tanpa perlu berlari. Coba ingat masa-masa ketika sesuatu datang tanpa rencana. Ketika seseorang menolongmu di saat kau butuh. Ketika jalan terbuka padahal kau sudah menyerah, itulah tanda bahwa dunia juga bekerja, bukan hanya dirimu. Sufi memandang dunia bukan sebagai musuh, tapi sebagai cermin dari batin manusia. Jika batinmu gelisah, dunia terasa sempit. Jika hatimu lapang, dunia menjadi sahabat. Itulah mengapa mereka berkata, dunia bukanlah sesuatu yang harus ditaklukkan, tetapi sesuatu yang akan tunduk ketika jiwamu tenang. Dan ketenangan itu tidak muncul dari banyaknya harta, tidak muncul dari pengakuan manusia, tapi muncul ketika engkau menyerahkan hidupmu sepenuhnya padanya. Ketika engkau berhenti mengejar, kau mulai memancarkan. Dan saat kau memancarkan ketenangan, rezeki, cinta, dan keberlimpahan akan datang. Bukan karena kau memintanya, tapi karena kau sudah menjadi magnet bagi semuanya. Jadi Sobat Rumi, video ini bukan tentang bagaimana cara berhenti berjuang, tetapi tentang bagaimana cara berjuang dengan cara yang tidak melelahkan. Tentang bagaimana hidup di dunia tanpa diperbudak oleh dunia. Tentang bagaimana membiarkan dunia bekerja karena hatimu sudah bekerja untuk Allah. Simak video ini sampai akhir, karena di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana para sufi hidup dengan prinsip ini. Mereka tetap bekerja, tetap berkarya, tetap memberi,
namun tanpa rasa cemas, tanpa beban, tanpa keinginan yang mengikat. Mereka seolah tidak mengejar dunia, tapi dunialah yang berlari mendekat, membawa berkah di setiap langkahnya. Sobat Rumi, mari kita jujur pada diri sendiri. Di balik senyum yang kita tampilkan setiap hari, ada kelelahan yang tak semua orang tahu. Kita hidup di zaman di mana semua orang ingin cepat. Cepat sukses, cepat kaya, cepat terkenal, cepat dicintai. Semuanya serba terburu-buru, seakan waktu tak cukup untuk mengejar yang kita mau. Tapi di balik kecepatan itu, banyak jiwa yang justru kehilangan arah. Tubuhnya berjalan tapi hatinya tertinggal. Ia berlari tapi tidak tahu untuk apa. Berapa banyak dari kita yang bangun setiap pagi, tapi bukan karena semangat, melainkan karena takut tertinggal dari orang lain. Takut terlihat gagal, takut dibandingkan, takut dianggap tidak cukup. Padahal ketakutan itulah yang perlahan mencuri ketenangan. Kita bekerja bukan karena cinta, tapi karena cemas. Kita mengejar bukan karena yakin, tapi karena takut tak punya. Lalu ketika yang kita kejar tak kunjung datang, kita menyalahkan nasib, menuduh dunia tidak adil, padahal dunia hanya sedang menunggu kita tenang, menunggu kita kembali pada keseimbangan. Rumi pernah berkata, apa yang kau kejar akan menjauh, tapi apa yang kau lepaskan dengan ikhlas akan kembali dalam bentuk yang lebih indah. Begitulah hukum kehidupan bekerja. Ketika kita memaksa, energi kita menjadi keras. Dan apapun yang keras akan menolak. Namun saat kita melembut, dunia pun mulai mendekat. Sobat Rumi, kehidupan modern seringkali menipu kita dengan keindahan yang semu. Kita sibuk menata luar tapi lupa menata dalam. Kita bangga dengan pencapaian, tapi jarang merayakan kedamaian. Lihatlah betapa banyak orang kaya yang masih gelisah, dan betapa banyak orang sederhana yang tidur dengan damai. Bukan karena dunia memberi lebih banyak pada yang pertama, tetapi karena yang kedua tahu cara berhenti mengejar. Rumi mengatakan, berhentilah mengetuk pintu yang salah. Kau terlalu sibuk mencari, padahal yang kau cari sudah lama menunggumu di dalam. Yang ia maksud bukan sekadar pencarian duniawi, tapi pencarian makna. Kita mencari kebahagiaan di luar diri, pada uang, pasangan, atau pengakuan. Padahal sumbernya ada di dalam hati yang tenang. Bayangkan seseorang berlari mencari bayangannya. Semakin keras ia berlari, semakin bayangan itu menjauh. Tapi begitu ia berhenti, bayangan itu pun kembali berada tepat di kakinya. Begitu pula dengan kehidupan ini. Dunia bukan untuk dikejar, melainkan untuk disadari dan dijalani dengan kehadiran penuh. Para sufi mengajarkan bahwa yang kita butuhkan bukanlah lebih banyak usaha, tetapi lebih banyak kesadaran. Kesadaran bahwa segala sesuatu berjalan sesuai waktu Allah. Kesadaran bahwa rezeki tidak akan tertukar dan takdir tidak akan terlambat. Tugas kita hanyalah menanam dengan niat yang bersih, bekerja dengan hati yang tenang, dan menyerahkan hasilnya pada Sang Maha Pengatur. Ketika kita hidup dari kesadaran itu, dunia tidak lagi menjadi tempat perlombaan. Ia menjadi taman tempat kita tumbuh bersama takdir. Dan dari sanalah keajaiban mulai terjadi. Hal-hal yang dulu kita kejar mulai datang tanpa diminta. Pintu yang dulu tertutup perlahan terbuka tanpa kita paksa. Rezeki yang dulu terasa berat tiba-tiba mengalir begitu saja. Karena dunia bekerja bukan untuk mereka yang berlari paling cepat, tetapi untuk mereka yang berjalan dengan hati paling tenang. Sobat Rumi, berikutnya kita akan melangkah lebih dalam, membahas bagaimana para sufi memaknai kalimat tak perlu mengejar. Bukan sebagai kemalasan, tapi sebagai bentuk tertinggi dari tawakal aktif, yakni bekerja dengan cinta, namun menyerahkan segalanya pada kehendak ilahi. Simak hingga akhir, karena di bagian selanjutnya, kita akan menyelami bagaimana dunia benar-benar bisa bekerja untukmu. Bukan karena kekuatanmu, tetapi karena ketenangan hatimu. Sobat Rumi yang dirahmati Allah,
Banyak orang salah paham dengan kalimat tak perlu mengejar. Sebagian mengira itu berarti berhenti bekerja, berhenti berusaha, atau sekadar duduk menunggu nasib. Padahal bagi para sufi, kalimat ini justru bermakna lebih dalam dari sekadar diam. Dalam jalan para sufi, tidak mengejar bukan berarti tidak berbuat, tetapi berarti berbuat tanpa keterikatan. Mereka tetap bekerja, tetap berusaha, namun hati mereka tidak bergantung pada hasil, karena keyakinan mereka sepenuhnya pada Allah. Imam Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, "Bekerjalah seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan beribadahlah seolah-olah engkau akan mati esok hari." Maksudnya bukan untuk menimbun dunia, tetapi agar dalam setiap kerja, hati kita tetap hadir dalam kesadaran bahwa semuanya adalah ibadah. Apapun pekerjaanmu hari ini, entah kau seorang pedagang, guru, petani, pegawai, atau bahkan pemimpin dalam jabatan tinggi, semuanya bisa menjadi ladang ibadah bila dilakukan dengan niat yang benar. Seorang sufi tidak memisahkan antara dunia dan ibadah. Ia melihat dunia sebagai ladang tempat ia menanam amal. Ia tidak mengejar jabatan untuk kemegahan, tapi menjadikannya sarana untuk memberi manfaat. Ia tidak mencari rezeki untuk membanggakan diri, tapi untuk menunaikan amanah dan berbagi kepada sesama. Rabi'ah Al-Adawiyah pernah berkata, "Aku tidak menyembah Allah karena takut neraka, dan bukan pula karena berharap surga, tetapi karena cinta yang tulus kepadanya." Begitulah hati para sufi dalam bekerja. Mereka tidak mengejar dunia karena dunia hanyalah jalan untuk mengenal Allah lebih dalam. Rumi menulis dalam Masnawi, "Ketika engkau bekerja dengan cinta, engkau mengikat dirimu pada jiwa dunia ini, dan apapun yang lahir dari cinta akan kembali kepada Allah dengan cahaya." Itulah rahasia mengapa dunia bisa bekerja untuk mereka. Karena pekerjaan mereka bukan untuk dunia, tetapi untuk Allah yang menciptakan dunia. Sobat Rumi, ketika engkau bekerja dengan niat ibadah, maka Allah lah yang akan mengatur hasilnya. Rezeki tidak lagi terasa berat, karena bukan lagi kau yang memikulnya, tapi Allah yang menuntun langkahmu. Dalam surat At-Talaq ayat 2 Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Ayat ini adalah janji bagi mereka yang berhenti mengejar dengan gelisah dan mulai bekerja dengan tenang dalam keimanan. Sufi percaya bahwa setiap pekerjaan memiliki ruh, dan ruh itu tumbuh dari niat. Jika niatmu dunia, maka hasilnya sebatas dunia. Namun bila niatmu Allah, maka dunia akan datang bersujud di kakimu. Pernah suatu ketika, seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai Syekh, bagaimana agar dunia mencintaiku?" Sang guru menjawab, "Jangan kau cintai dunia, cintailah Allah, maka dunia akan datang karena rindu kepada pemilik cinta itu." Begitulah cara para sufi hidup. Mereka tidak menolak dunia, tapi menempatkan dunia di tangan, bukan di hati, karena yang berada di hati hanyalah Allah semata. Sobat Rumi, maka mulai hari ini ubahlah cara pandangmu terhadap pekerjaan. Jangan lihat jabatanmu sebagai beban, lihatlah ia sebagai titipan. Jangan lihat usaha sebagai perjuangan berat, lihatlah ia sebagai zikir dalam gerakan. Karena dalam setiap langkah, dalam setiap napas, selama niatmu untuk Allah, kau sedang beribadah, bahkan di tengah hiruk pikuk dunia. Dan ketika kesadaran itu telah tumbuh, engkau tak lagi mengejar dunia, karena dunia akan bekerja sendiri, menjadi jalan rezeki, jalan cinta, dan jalan keberkahan untukmu. Rumi menulis, "Lepaskan dirimu dari beban mengejar. Jadilah seperti matahari yang hanya bersinar. Ia tak meminta siapa pun datang, namun seluruh dunia mencari cahayanya. Maka biarkan hatimu bersinar seperti matahari. Kerjakan pekerjaanmu dengan cinta, bukan untuk nama, bukan untuk pujian, tapi karena setiap gerakmu adalah persembahan kepada Allah.
Dan ketika itu terjadi, kau akan menyadari bahwa dunia benar-benar bekerja untukmu, bukan karena kau berlari mengejarnya, tapi karena kau sudah berada di jalannya. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, kita telah memahami makna bahwa tidak mengejar dunia bukan berarti berhenti berbuat, melainkan melakukan segalanya dengan kesadaran, cinta, dan niat ibadah. Namun muncul pertanyaan yang sering kali ditanyakan banyak orang. Bagaimana para sufi bisa hidup tenang, padahal mereka juga menghadapi dunia yang sama seperti kita? Rahasianya ada pada cara mereka menyikapi kehidupan. Mereka tidak memisahkan antara bekerja dan beribadah, antara dunia dan akhirat. Karena bagi mereka, keduanya hanyalah dua sisi dari satu cermin, yakni pengabdian kepada Allah. Imam Junaid al-Baghdadi pernah berkata, "Sufi adalah dia yang tidak dikuasai oleh dunia, meski dunia datang kepadanya dari segala arah." Para sufi bekerja bukan untuk memiliki dunia, tetapi untuk melayani kehidupan yang diamanahkan oleh Allah. Dan karena niat mereka bersih, dunia pun datang tanpa mereka minta. Ada 5 hal utama yang dilakukan para sufi agar dunia bekerja untuk mereka. Dan inilah kunci yang bisa kita pelajari hari ini. Pertama, menenangkan getaran hati. Sufi memahami bahwa hati yang gelisah menutup pintu rezeki. Maka sebelum mereka bekerja, mereka menata hati. Mereka berzikir, menenangkan batin, karena mereka tahu bahwa pekerjaan yang dilakukan tanpa ketenangan hanya akan mengundang kelelahan, bukan keberkahan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata dalam Futuhul Ghaib, "Ketika hatimu sibuk dengan dunia, dunia akan menguasaimu. Tapi ketika hatimu sibuk dengan Allah, dunia akan tunduk di bawah kakimu." Itulah sebabnya sufi tidak memulai hari dengan rencana besar, melainkan dengan ketenangan dalam zikir. Karena mereka tahu, hati yang damai adalah magnet rezeki terbesar. Kedua, memperbaiki niat. Mereka selalu bertanya pada diri sendiri, untuk siapa aku bekerja hari ini? Bukan untuk gengsi, bukan untuk pujian, tapi untuk menunaikan amanah Allah. Mereka percaya pekerjaan apapun, selama diniatkan karena Allah, akan berubah menjadi ibadah. Seorang tukang sapu yang bekerja dengan ikhlas mungkin lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada seorang pemimpin yang bekerja demi kebanggaan diri. Syekh Ahmad Ar-Rifai pernah mengingatkan murid-muridnya, "Jangan lihat besar kecilnya pekerjaanmu, tapi lihat untuk siapa engkau melakukannya." Ketiga, berbuat dari cinta bukan ketakutan. Bagi para sufi, cinta adalah bahan bakar kehidupan. Mereka tidak bekerja karena takut miskin, tapi karena cinta untuk memberi manfaat. Mereka tidak beribadah karena takut neraka, tapi karena cinta kepada Allah yang telah memberi segalanya. Rabi'ah Al-Adawiyah berkata, "Aku beribadah bukan karena takut api neraka, bukan pula karena berharap surga, tapi karena Engkau layak untuk disembah, ya Allah." Ketika hati didorong oleh cinta, energi di dalam diri menjadi lembut, dan dunia pun ikut melunak. Keempat, menerima ritme kehidupan. Para sufi hidup sesuai ritme takdir. Mereka tidak memaksa sesuatu terjadi sebelum waktunya. Mereka percaya pada divine timing, waktu ilahi. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menulis dalam Al-Hikam, "Jangan tergesa meminta sesuatu sebelum waktunya tiba, agar engkau tidak kehilangan adab di hadapan Allah." Bagi mereka, keterlambatan bukanlah kegagalan, tetapi cara Allah mendidik kesabaran. Dan ketika waktunya tiba, apapun yang ditakdirkan akan datang dengan mudah. Kelima, bersyukur di setiap keadaan. Sufi tidak mengukur keberhasilan dari apa yang terlihat, melainkan dari sejauh mana mereka bisa bersyukur. Mereka tahu bahwa rasa cukup bukan berasal dari banyaknya harta, tapi dari hati yang tenang. Rumi menulis dalam Fihi Mafihi, "Ketika engkau mensyukuri sekecil apapun nikmat, engkau sedang membuka pintu besar yang selama ini tertutup." Maka tak heran, rezeki para sufi mengalir tanpa batas, karena mereka tidak pernah berhenti bersyukur, bahkan untuk hal-hal yang tampak sederhana. Sobat Rumi, inilah cara dunia bekerja untuk mereka yang hatinya selaras dengan Allah.
Bukan karena mereka berhenti bekerja, tapi karena mereka bekerja dengan hati yang ikhlas. Bukan karena mereka malas berusaha, tapi karena mereka sudah menyerahkan hasilnya kepada Sang Pengatur segalanya. Mulailah dari sekarang. Sebelum bekerja, tenangkan hatimu, perbaiki niatmu, lakukan pekerjaanmu dengan cinta, dan terimalah setiap hasil dengan syukur. Jika itu yang kau lakukan, maka engkau tidak perlu lagi mengejar dunia, karena dunia akan bergerak sendiri, menyapa, mendekat, dan melayani mereka yang bekerja karena Allah. Sobat Rumi, ketika engkau telah sampai pada tahap pasrah yang sejati, dunia akan mulai tunduk padamu tanpa perlu kau kejar. Karena saat itu, engkau bukan lagi bagian dari arus yang melawan takdir, tetapi engkau menjadi bagian dari kehendak Allah itu sendiri. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Ali bin Abi Thalib. Artinya ketika engkau sudah mengenal siapa dirimu yang sejati, bukan yang dibangun oleh ego, bukan yang ingin diakui dunia, maka setiap langkahmu menjadi perpanjangan dari kehendak Allah. Dalam keadaan ini, engkau tidak lagi cemas akan hasil, karena engkau tahu setiap hasil hanyalah miliknya. Kau tidak lagi iri pada yang berlari lebih cepat, sebab engkau sudah menemukan kedamaian dalam ritme langkahmu sendiri. Dan di saat yang sama, dunia justru mulai datang. Bukan karena engkau memintanya, tapi karena engkau pantas menerimanya. Ibarat bumi yang tak pernah mengejar langit, tapi langit selalu menurunkan hujan untuknya. Begitulah orang yang telah menundukkan hatinya pada Allah. Ia tidak mengejar dunia, tapi dunia akan mendatanginya dalam bentuk yang paling indah dan tepat waktu. Jalaluddin Rumi pernah menulis, ketika engkau berhenti berlari di luar dirimu, dunia akan berlari menuju dirimu. Karena apa yang kau cari sebenarnya sudah mencari dirimu sejak awal. Maka rahasianya bukan di usaha yang tergesa, tapi di niat yang ikhlas dan langkah yang tenang. Bukan di banyaknya rencana, tapi di kedalaman pasrah dan keyakinan bahwa Allah sedang bekerja untukmu, bukan melawanmu. Lihatlah para wali dan orang saleh zaman dahulu. Mereka tidak pernah haus akan jabatan, tapi jabatan justru mencari mereka. Mereka tidak haus akan pujian, tapi nama mereka dikenang berabad-abad lamanya. Karena bagi mereka, setiap posisi, setiap pekerjaan, setiap amanah bukan ladang untuk berkuasa, tapi ladang untuk beribadah. Hasan al-Bashri berkata, bekerjalah di dunia seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan beribadahlah seolah-olah engkau akan mati esok hari. Inilah keseimbangan sejati yang dicapai para sufi. Mereka tidak membuang dunia, tapi mereka tidak diperbudak olehnya. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi bukan karena ingin lebih dari orang lain, melainkan karena ingin ridha Allah lebih dekat kepada dirinya. Maka jika engkau kini sedang berjuang dalam pekerjaanmu, bisnis, karir, atau amanah jabatan, lakukanlah semuanya sebagai ladang ibadah, bukan sekadar mencari hasil, tapi menanam keikhlasan di setiap langkah. Karena saat itu, engkau tidak sedang bekerja untuk dunia, engkau sedang bekerja untuk Allah, dan biarlah dunia bekerja untukmu. Sobat Rumi, ketika engkau berhenti mengejar, saat itulah dunia mulai berputar sesuai porosnya. Ketika engkau berhenti berusaha mengatur segalanya, saat itulah Allah mulai menata hidupmu dengan cara yang tak pernah kau duga. Semesta bekerja bukan karena engkau memaksanya, tapi karena engkau telah selaras dengan kehendaknya. Dan ketika hati sudah selaras, maka tak ada lagi yang perlu dikejar, sebab semuanya datang pada waktunya. Hari ini mari kita niatkan dalam hati, ucapkan dengan penuh kesadaran, aku siap selaras dengan takdir. Aku siap menenangkan hatiku agar dunia bekerja untukku, sebagaimana Allah telah menulisnya sejak awal. Jika pembahasan ini membuat hati tenang, silahkan tulis di kolom komentar. Aku siap selaras dengan takdir.
sebagai bentuk afirmasi bahwa engkau tidak lagi melawan arus kehidupan, tapi memilih mengalir bersama kehendak Allah. Jika video ini menenangkan hatimu, berikan like, subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal di perjalanan berikutnya. Karena di setiap pertemuan kita, selalu ada satu pesan lembut dari langit yang menunggu untuk mengetuk pintu hatimu. Salam kedamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.